Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kayi Subilyani. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin. Kami dari kelompok 7. Materi yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini adalah teknik kriptografi dan bilangan biner. Pada kesempatan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai kriptografi, dan pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan beberapa pembagian mengenai kriptografi, yaitu kriptografi klasik dan modern. Baik, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu definisi kriptografi klasik. Kriptografi klasik adalah teknik kriptografi yang telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu, bahkan sebelum munculnya teknologi komputer dan internet. Kriptografi klasik meliputi teknik-teknik seperti sandi Caesar, sandi Wigner, sandi Hill, dan masih banyak lagi. Beberapa teknik kriptografi klasik yang terkenal antara lain substitusi. Teknik ini menggantikan setiap huruf atau karakter dalam sebuah teks dengan huruf atau karakter lain. Contohnya, dalam teknik Caesar-Chipser, setiap huruf digantikan dengan huruf yang berada 3 huruf setelahnya dalam abjad. Kedua, ada transposisi. Teknik ini mengubah posisi setiap huruf atau karakter dalam sebuah teks. Contohnya, dalam teknik relevance chipper, huruf dalam sebuah teks ditulis secara bergelombang. Yang ketiga, ada Wigner chipper. Teknik ini menggunakan tabel Wigner untuk menggabungkan teknik substitusi dan transportasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian kriptografi modern. Kriptografi modern merupakan teknik kriptografi yang menggunakan matematika dan teknologi modern. Selanjutnya ada beberapa teknik kriptografi modern yang terkenal antara lain. Kriptografi kunci simetris. Teknik ini menggunakan kunci yang sama untuk enkripsi dan deskripsi. Contohnya, Advanced Encryption Standard atau AES yang sering digunakan untuk mengamankan data pada komputer dan jaringan. Kedua, ada kriptografi kunci publik. Teknik ini menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik dapat dibagikan ke siapa saja dan digunakan untuk enkripsi pesan, sedangkan kunci pribadi hanya diketahui oleh penerima pesan dan digunakan oleh deskripsi pesan. Contohnya algoritma RSA. Yang ketiga ada hashing. Teknik ini digunakan mengubah data menjadi nilai hash yang unik dan tetap, sehingga tidak mungkin untuk mengembalikan data asli dari nilai hash. Hashing sering digunakan untuk mengamankan kata sandi dan informasi sensitif lainnya. Baik, masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu contoh dari kriptografi klasik dan kriptografi modern. Untuk yang pertama, yaitu contoh dari kriptografi klasik. Yang pertama ada contoh dari sandi Caesar, yang dimana teknik kriptografi klasik yang menggunakan pergeseran sederhana pada setiap huruf dalam pesan asli untuk menghasilkan pesan terenkripsi. Pergeseran ini ditentukan oleh sebuah angka yang disebut dengan kunci. Contohnya, pesan asli hello dengan kunci 3 akan diubah menjadi core dalam pesan terenkripsi. Berikutnya, sandi Wigner. Teknik kriptografi klasik yang menggunakan sebuah kunci kata atau frasa untuk mengenkripsi pesan. Setiap huruf dalam pesan asli akan dienkripsi dengan huruf dalam kunci yang cocok. Contohnya, pesan asli hello dengan kunci secret akan diubah menjadi TMYRY dalam pesan terenkripsi. Berikutnya yaitu sandi Hill, teknik kriptografi klasik yang menggunakan matriks untuk mengenkripsi pesan. Matriks yang digunakan ditentukan oleh sebuah kunci. Setiap blok huruf dalam pesan asli akan diubah menjadi blok huruf dalam pesan terenkripsi menggunakan matriks kunci. Lalu masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu contoh kriptografi modern. Berikut adalah contoh yang pertama, yaitu Advanced Encryption Standard atau AES. AES adalah teknik kriptografi modern yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. AES menggunakan blok cipher simetris dan kunci rahasia untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. AES dianggap sebagai teknik kriptografi yang sangat kuat dan aman. Berikutnya yaitu Reverse Shamir-Edelman atau RSA. RSA adalah teknik kriptografi asimetris yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. RSA menggunakan dua kunci yang berbeda, yaitu kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik digunakan untuk mengenkripsi data, sedangkan kunci pribadi digunakan untuk mendeskripsi data. Yang selanjutnya yaitu Elliptic Curve Cryptography atau ECC. ECC adalah teknik kriptografi yang menggunakan kurva eliptik untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. ECC merupakan salah satu teknik kriptografi yang lebih efisien dalam hal penggunaan ruang penyimpanan dan penggunaan daya komputasi dibandingkan dengan teknik kriptografi sebelumnya. Yang keempat yaitu hash function. Hash function adalah teknik kriptografi yang digunakan untuk menghasilkan nilai hash unik atau suatu pesan atau data tertentu. Nilai hash ini dapat digunakan untuk memastikan integritas data dan keaslian data.
Yang terakhir yaitu Quantum Key Distribution atau QKD. QKD adalah teknik kriptografi yang menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk menghasilkan kunci rahasia yang tidak dapat dicuri oleh pihak ketiga. QKD dianggap sebagai teknik kriptografi yang sangat aman karena kuncinya rahasia tidak dapat disadap ataupun dicuri. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu definisi dan konsep bilangan biner dalam kriptografi. Bilangan biner merupakan sistem bilangan yang terdiri dari dua angka, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan ini sangat penting dalam kriptografi karena komputer menggunakan bilangan biner untuk mempresentasikan data dan informasi. Dalam kriptografi, bilangan biner digunakan sebagai dasar dari beberapa teknik kriptografi modern seperti algoritma kriptografi, simetris, dan asimetris. Konsep bilangan biner dalam kriptografi meliputi penggunaan operasi logika biner seperti XOR, AND, OR, dan NOT untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data. Misalnya, dalam algoritma kriptografi simetris AES, pesan yang akan dienkripsi akan diubah menjadi bilangan biner dan kemudian dilakukan operasi XOR dengan kunci rahasia untuk menghasilkan pesan terenkripsi. Selain itu, bilangan biner juga digunakan dalam teknik kriptografi simetris seperti RSA, di mana bilangan prima sangat penting untuk menghasilkan kunci publik dan kunci pribadi. Kunci publik dan kunci pribadi dalam teknik RSA diperoleh dari hasil perkalian dua bilangan prima yang sangat besar. Dengan demikian, pemahaman konsep bilangan biner sangat penting dalam kriptografi modern, karena teknik kriptografi yang digunakan berdasarkan operasi logika biner pada bilangan biner. Baik, masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu cara kerja bilangan biner dalam enkripsi dan deskripsi kriptografi. Nah, bilangan biner digunakan dalam kriptografi sebagai dasar dari beberapa teknik enkripsi dan deskripsi. Cara kerja bilangan biner sendiri dalam proses enkripsi dan deskripsi pada kriptografi dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu proses enkripsi. Pada proses enkripsi, pesan atau plain text yang akan dienkripsi akan diubah menjadi bentuk bilangan biner. Kemudian, bilangan biner ini akan dioperasikan dengan kunci rahasia atau kunci publik menggunakan operasi logika biner seperti XOR, AND, OR, dan NOT. Operasi logika ini dilakukan pada setiap bit dalam bilangan biner, pesan, dan kunci, sehingga menghasilkan bilangan biner terenkripsi. Berikutnya pada proses deskripsi. Bilangan biner terenkripsi akan dioperasikan kembali dengan kunci rahasia atau kunci pribadi menggunakan operasi logika biner yang sama. Hasil operasi logika ini kemudian akan diubah kembali ke bentuk asli pesan atau plain text yang berupa teks atau data. Sebagai contoh, dalam algoritma AES, pesan atau plain text yang akan dienkripsi akan diubah menjadi bilangan biner. Setelah itu, bilangan biner pesan akan dioperasikan dengan kunci rahasia menggunakan operasi XOR. Proses ini akan diulangi sebanyak 10 atau 14 putaran, tergantung pada panjang kunci. Setelah putaran terakhir, bilangan biner terenkripsi akan dihasilkan. Nah, dalam teknik kriptografi asimetris seperti RSA, pesan yang akan dienkripsi akan diubah menjadi bilangan biner. Kemudian bilangan biner ini akan dioperasikan dengan kunci publik menggunakan operasi matematika tertentu seperti perkalian dan modulo. Hasil operasi ini akan menghasilkan bilangan biner terenkripsi. Untuk proses dekripsinya sendiri, bilangan biner terenkripsi akan dioperasikan kembali dengan kunci pribadi menggunakan operasi matematika yang sama untuk menghasilkan pesan asli atau plain text. Baik, kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu mengenai contoh studi kasus. Berikut ini adalah contoh-contoh studi kasus penerapan dari teknik-teknik kriptografi klasik dan modern di dunia nyata. Yang pertama, kriptografi klasik, Sandy Morse. Sandy Morse adalah salah satu teknik kriptografi klasik yang menggunakan bilangan biner sebagai dasar dari sistem biner yang digunakan untuk mewakili setiap karakter dari alfabet. Sandy Morse digunakan dalam industri penerbangan untuk mengirimkan pesan-pesan antara pilot dan menara pengendali lalu lintas udara. Pesan-pesan tersebut dikirimkan dalam bentuk kode, titik, dan garis atau biner yang kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk karakter-karakter pada kedua sisi komunikasi. Yang kedua, kriptografi modern, AES dan RSA. Advanced Encryption Standard atau AES adalah teknik kriptografi modern yang menggunakan bilangan biner dalam proses enkripsi atau deskripsi. AES digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, termasuk layanan perbankan online, aplikasi komunikasi aman. Contoh penggunaan AES adalah pada layanan e-wallet dan aplikasi perbankan online yang menggunakan teknologi SSL atau TLS untuk mengamankan komunikasi antara pengguna dan server. Selanjutnya, RSA adalah
salah satu teknik kriptografi modern yang menggunakan bilangan biner dalam proses enkripsi dan deskripsi. RSA digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk layanan perbankan online, layanan VPN, dan SSL atau TLS. Contoh penggunaan RSA adalah dalam proses autentikasi dan otorisasi yang dilakukan oleh sistem keamanan jaringan. RSA digunakan untuk mengamankan informasi kunci dan data sensitif dari serangan oleh pihak yang tidak berwenang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah hilaf kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.